pasar energi terbarukan sedang mengalami masa transisi besar. Dari euforia pertumbuhan cepat di tahun 2020 sampai 2022, kini banyak saham solar dan storage menghadapi tekanan. Salah satunya adalah Enphase Energy dengan ticker ENPH, perusahaan teknologi mikroinverter dan baterai penyimpanan yang dulu dianggap sebagai growth darling, kini harus berjuang di tengah persaingan ketat dan regulasi yang berubah. Pertanyaannya, apakah Enphase masih punya sinar untuk kembali bersinar di masa depan? Atau justru masuk ke zona risiko yang harus diwaspadai investor? Mari kita bedah bersama dalam video kali ini. Bayangkan sebuah perusahaan yang mengubah cara kita memanfaatkan matahari. Enphase Energy bukan sekadar produsen perangkat, mereka adalah pionir yang membuat energi surya lebih pintar dan lebih aman. Dari sebuah garasi kecil di California, kini mereka menjadi pemain global di teknologi mikroinverter. Produk utama Enphase Energy adalah microinverter. Kalau panel surya ibarat pabrik kecil di atap rumah, maka microinverter Enphase adalah alat untuk mendistribusi energi secara efisien di setiap panel surya. Dengan teknologi ini, listrik tetap stabil, lebih irit. Hal ini penting terutama kalau matahari tertutup awan. Sebuah inovasi kecil, tapi dampaknya besar. Energi matahari berlimpah di siang hari, tapi bagaimana dengan malam? Enphase menjawab dengan baterai penyimpanan. Bayangkan listrik siang hari disimpan rapi, lalu dipakai untuk menyalakan rumah di malam hari. Inilah langkah menuju rumah mandiri energi. Tidak cukup hanya perangkat keras. Enphase juga membangun software manajemen energi, sebuah otak digital yang memantau konsumsi listrik, kapan baterai penuh, dan kapan harus hemat. Dengan ini, rumah biasa berubah jadi rumah masa depan. Dari Amerika, Enphase merambah ke Eropa dan Asia. Mereka bukan hanya menjual produk, tapi membawa visi. Energi bersih yang bisa diakses siapa saja, di mana saja. Cerita ekspansi ini menunjukkan ambisi global yang besar. Di panggung energi terbarukan, Enphase berdiri bersama pemain lain seperti SolarEdge dan Tesla Energy. Persaingan ketat, tapi keunggulan mikroinverter membuat mereka punya cerita unik, teknologi yang lebih efisien dan lebih aman. Ini adalah data sebagian kecil dari kinerja keuangan Enphase Energy. Pada fiskal year 2025 gross margin tercatat 46,64%. Bayangkan setiap $100 penjualan, hampir $47 bisa disimpan sebagai laba kotor. Tahun 2025, Enphase berhasil menjaga margin lebih tinggi, tanda efisiensi produksi dan harga jual masih kuat. Pada fiskal year 2024 gross margin tercatat 34,45%. Setahun sebelumnya, margin kotor hanya sekitar $34 dari setiap $100 penjualan. Artinya, ada peningkatan besar dalam kemampuan perusahaan mengendalikan biaya dan menjaga profitabilitas. Pada fiskal year 2025 ROIC tercatat sebesar 20,96%. Setiap modal yang ditanamkan menghasilkan hampir 21% keuntungan. Ini seperti menanam pohon yang tumbuh lebih cepat, menunjukkan Enphase mampu memanfaatkan modal dengan efektif. Pada fiskal year 2024 ROIC tercatat sebesar 13,46%. Di tahun 2024, pohon itu tumbuh lebih lambat, hanya sekitar 13%. Perbandingan ini menegaskan peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola investasi. Pada fiskal year 2025 arus kas bebas terhadap penjualan tercatat sebesar 6,51%. Dari setiap $100 penjualan, hanya sekitar $6,5 yang benar-benar mengalir sebagai kas bebas. Ini ibarat kantong yang tidak terlalu penuh, menandakan arus kas lebih ketat. Pada fiskal year 2024 tercatat sebesar 36,09%.
Setahun sebelumnya, kantong itu jauh lebih tebal, lebih dari $36 dari setiap $100 penjualan. Perbedaan besar ini menunjukkan penurunan drastis kemampuan menghasilkan kas. Pada fiskal year 2025 kemampuan membayar hutang dari laba operasi hanya tercatat 2,2 kali. Tahun 2025, Enphase berada di posisi rapuh, karena ruang untuk menanggung beban bunga semakin sempit. Pada fiskal year 2024 tercatat 6,3 kali. Di tahun 2024, laba operasi masih 6 kali lipat dari bunga. Kondisi jauh lebih aman, ibarat punya bantalan tebal untuk menghadapi kewajiban finansial. Jika melihat tabel valuasi saham Enphase Energy, maka harga saham sekarang relatif masih di bawah fair value. Bayangkan sebuah rumah masa depan. Atapnya penuh panel surya, listriknya tersimpan rapi di baterai, dan mobil listrik di garasi bukan hanya kendaraan, tapi juga sumber energi cadangan. Inilah visi yang sedang dibangun Enphase Energy. Tahun 2026, mereka memperkenalkan teknologi bidireksional E6 charging. Mobil listrik bisa mengisi daya, sekaligus memberi listrik kembali ke rumah saat terjadi pemadaman. Sebuah inovasi yang membuat energi terbarukan terasa lebih nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita ini semakin menarik ketika laporan keuangan Enphase melampaui ekspektasi pasar. Pendapatan lebih tinggi dari perkiraan, membuat sahamnya melonjak puluhan persen dalam sehari. Seakan pasar berkata, Enphase masih punya tenaga untuk bangkit. Dan dukungan dari analis besar seperti Goldman Sachs, yang menaikkan rating menjadi buy, memberi sinyal bahwa pemain besar mulai percaya lagi pada masa depan Enphase. Enphase Energy sekarang menghadapi masa sulit. Insentif pajak untuk energi surya di Amerika sudah berakhir, sehingga permintaan panel surya rumah tangga menurun. Selain itu, persaingan makin ketat dengan pemain besar seperti SolarEdge dan Tesla. Marine keuntungan ikut tertekan, sementara beban bunga semakin berat karena laba operasi menurun. Untuk bertahan, Enphase harus melakukan efisiensi internal dan berharap ada dukungan kebijakan baru. Tanpa itu, risiko kehilangan momentum sangat besar. Saham Enphase Energy pernah mengalami zaman keemasan, ketika antara tahun 2020 sampai 2022 pemerintah Amerika memberikan subsidi bagi mereka yang menggunakan energi terbarukan, dan hal ini mendorong kinerja keuangan Enphase sehingga sahamnya mampu mencapai all-time high, di harga $339,92. Sekarang subsidi tersebut sudah dicabut, menyebabkan harga saham jatuh lebih dari 80%, mencapai level terendah di kisaran $25. Tanggal 4 Februari kemarin untuk pertama kalinya harga saham Enphase mencapai lebih dari $50. Apakah momentum ini akan berlanjut ke level $100? Jawabnya, agak berat. Ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, saat ini Enphase sangat mengandalkan pasar ekspor ke Eropa dan Asia. Di kedua wilayah ini, hambatannya datang dari ketidakpastian dari sektor tarif. Yang kedua, dari dalam negeri sendiri. Enphase memiliki kompetitor diantaranya Tesla Energy yang fokus ke energi terbarukan terutama untuk mendukung kendaraan listriknya. Kompetisi pada stasiun charging kendaraan elektrik vehicle cukup ketat. Dalam jangka pendek harga saham ini kemungkinan akan bergerak di level tertinggi sekitar $50-70. Diperlukan momentum yang kuat untuk bisa menembus ke level $100. Untuk itu perlu dipantau kinerja keuangannya di setiap kuartal. Jika Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.